wal irtida'u wa ta'ammumu wal istiyaqu indal qiyami ila sholati lima rawa syaikhan la yusalliyanna ahadukum fi thawbil wahidi laisa ala atikihi minhu syai'. Sampai kepada wal irtida. Kesunahan berikutnya dalam salat adalah al irtida. Irtida itu memakai rida atau memakai sorban. Bahkan para ulama mensunnahkan ya, memakai sorban itu katanya cukup walaupun hanya dengan seutas tali. Kalau sampai nggak ada banget yang bisa diselendangin di pundak kita ketika kita sholat, maka katanya hanya dengan seutas tali sekalipun itu sudah mendapatkan kesunahan irtidah. Wal irtidah, kemudian yang berikutnya adalah wa ta'ammum. Wa ta'ammum itu memakai imamah. Ya, wa ta'ammum itu menggunakan imamah. Kalau irtidah tadi sorban yang di pundak, kalau al imamah adalah sorban yang ada di atas kepala. Bahasa kita mungkin udeng-udeng. Ya. Wal istiyaq, kemudian bersiwak indal qiyami ila sholati, ketika kita hendak mendirikan sholat. Ya. Kemarin di dalam bab wudu misalnya, dalam bab mandi sudah dibahas banyak tentang kesunahan bersiwak, tentang fadilah bersiwak. Ya. Ya, kesunahan bersiwak ini sebetulnya siwak ini disunnahkan dalam setiap keadaan. Wala siyama inda taghayyuril fam. Terlebih lagi kalau ketika disunnahkan lagi ketika kita ada perubahan dalam mulut kita. Misalnya perubahan itu karena habis makan, perubahan karena kita habis diam yang lama. Perubahan itu artinya ada yang berubah dalam mulut kita, menjadi lebih bau misalnya atau menjadi kotor. Nah, ini sunnah bersiwak. Dan diantara kesunahan dalam siwak itu selain inda taghayyuril fam, ketika berubahnya mulut kita, adalah diantaranya adalah indal qiyam, ketika kita berdiri hendak mendirikan sholat, atau indal qiyam minan naum, ketika kita bangun tidur. Ya, itu juga sunnah siwak. Inda iradatin naum, mau tidur sunnah siwak. Mau tidur, bangun tidur, mau sholat, ya, habis makan dan lain sebagainya. Setiap keadaan sesungguhnya disunahkan siwak. Tetapi yang paling yang muakkad ya, di antara kesunahan muakkad adalah ketika kita hendak mendirikan sholat. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Lima rawa asy-syaikhan, karena ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh kedua imam, yaitu Imam Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah SAW bersabda, la yusalliyanna ahadukum fi thawbil wahidi. Janganlah salah seorang di antara kalian melaksanakan sholat fi thawbil wahidi, dalam pakaian yang satu, dalam satu pakaian. Laisa ala atikihi minhu syai', yang di atas pundaknya tidak ada suatu apapun. Jadi satu pakaian itu misalnya kayak gamis belongsongan aja begitu. Ya. Ada beberapa makna dalam tafsir siyabil wahid ini. Ada mungkin maksudnya disebut dengan siyabil wahid, katanya pakaian satu pakaian aja gitu, dari atas gamis yang nggak ada dalamannya. Ya. Atau katanya yang pakaiannya satu pakaian dari atas ke bawah, nggak diikat ke tengah-tengahnya, jadi nggak pakai kain lagi gitu. Ya. Jadi kalau misalkan kita pakai pakaian yang belongsongan begitu, kan dikhawatirkan pertama, kenapa tidak dianjurkan sholat seperti itu, adalah karena rawan terbuka aurat, rawan terlihat aurat. Ada lagi yang mengatakan bahwa la yusalliyanna fi thawbil wahid ini adalah dengan menggunakan pakaian yang dimana pundak kita terbuka, katanya. Ya, nggak ada apa-apa sini, kayak orang misalnya pakai kemen doang gitu sholatnya, pakai kemen doang, yang sekiranya menutup aurat doang misalnya,
Ya, kita pakai kain dan pusar. Secara hukum fikih kita sah aja. Ya. Tetapi ada sebagian ulama yang mengatakan itu tidak sah katanya. Semoga ada beta. Gitu ya. Jadi sehingga dikatakan kata Nabi la yusalliyanna ahadukum fi thawbil wahid. Janganlah salah seorang di antara kalian salat dalam satu pakaian. Yang mesti diatur, tapi di sini ditafsirkan laisa ala tiki minhu syai'. Bahkan Rasulullah SAW sendiri mengatakan yang pakaian satu itu adalah pakaian yang tidak ada sesuatu dalam pundaknya. Nah, sehingga para ulama kita menafsirkan hadis ini adalah hadis tentang kesunahan menggunakan rida. Ya. Dari banyaknya penafsiran, tapi yang dimaksud di sini adalah hadis menggunakan rida, sorban rida itu. Jadi sunnah menggunakan sorban. Artinya bisa jadi diterjemahkan atau ditafsirkan bahwa tidak sempurna sholat seseorang apabila sholatnya enggak pakai rida, atau kurang afdol mungkin ya, kurang keutamaan kalau sholat enggak pakai rida, enggak pakai sorban. Nah, dulu ketika kita ngaji sama Habib Salim, kadang kan banyak tuh para masyayikh yang kalau bawa sorbannya itu digelar di tempat sujud. Ya. Sedangkan hadisnya itu al-irtida itu adalah ya apa namanya, nyangkutin sesuatu di pundak lah itu bahasanya. Ya kan? Nyangkutin sesuatu di pundak itu namanya al-irtida. Memakai sorban. Nah, itu pun juga ada banyak cara. Ada yang sunnahnya bagaimana, ada beberapa cara kaifiyah. Ada yang nanya katanya, Habib, lalu bagaimana, apakah orang yang membawa sorban kemudian atau membawa rida tapi tidak tidak diselempangin di pundak kemudian ditaruh di tempat sujud, apakah katanya apa hasil sunnahnya, dapat nggak kesunahannya gitu? Kalau menurut Habib Salim, hasil katanya sunnahnya, dengan catatan kalau menggunakan rida itu nanti kita menyibukkan diri kita. Kan kadang-kadang suka ada orang yang pakai sorban tuh rukun jatuh ini lagi. Ya, sekiranya kita meribetkan diri kita, ya mendingan ditaruh aja, gitu ya. Pundaknya belum doyan. Jadi kalau kita menggunakan, artinya kalau kita menggunakan rida, menggunakan sorban dalam sholat, ya, posisikan sorban kita itu sehingga dalam sholat nanti tidak mengganggu sholat. Ya, jangan sampai yang rida yang kalau mau jatuh kita tangkap lagi, taruh lagi, ya kan? Jangan sampai juga menggunakan rida yang sekiranya nanti menyibukkan diri kita dalam sholat. Kita mengejar sesuatu yang sunnah malah bisa membatalkan sholat, menghilangkan kehusuan yang menjadi esensi dari sholat. Nah itu ya, makanya katanya Allah Salim sah apabila nanti menggunakan rida bisa mengganggu. Mengganggu itu kan banyak halnya, misalnya pakai rida dalam posisi cuaca sangat panas kan gerah banget tuh. Ya nggak pakai rida aja, nggak pakai sorban aja gerah, apalagi kalau pakai sorban digubet-gubet gerah banget gitu. Gimana dalam sholat itu pasti akan menghilangkan kehusuan dalam sholat. Yang mana segala sesuatu dalam sholat yang bisa menghilangkan kehusuan sholat, ya itu makruh dalam sholat. Ya paham nggak? Semua yang itu yang dapat membuat kita sibuk dalam sholat itu menghilangkan atau memalingkan kehusuan kita dari sholat, maka itu hukumnya makruh. Ya. Nah, tapi intinya di sini adalah kesunahan kita adalah memakai rida dalam sholat atau memakai sorban dalam sholat. Jadi yang punya sorban bawa, ya sholat. Kalau misalnya ribet menggunakan sorban, ya taruhlah di depannya gitu. Ya. Taruh depannya. Kalau misalnya, tapi biasanya kalau orang sudah terbiasa sih enggak kegerahan, enggak apa gitu. Tapi kalau yang belum terbiasa, kadang berat, kadang-kadang lama-kelamaan kayak pegel leher. Nah, ada yang begitu juga. Kalau yang nggak biasa, ya. Cuman kalau di kita pakai sorban mulu katanya, takut dikata ustadz doang kan gitu ya. Padahal ini adalah kesunahan dalam sholat. Kalau kita mah depan kita ngomong, aku mau kalau belum pergi haji belum pakai sorban, depan kita ngatain kita itu dulu. Ada begitu. Lalu yang berikutnya,
Wa Ibnu Asakir, hadis berikutnya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir. Salatu tatawwu'in au faridatin bi'imamatin. Nah, ini hadis yang berikutnya adalah tentang fadilah menggunakan imamah. Salatu tatawwu'in au faridatin, salat sunnah ataupun salat fardu bi'imamatin, dengan imamah, ta'dilu khamsan wa ishrina salatan, itu setara sebanding dengan sholat ya, 25 sholat bila imamatin, tanpa imamah. Wa jum'atun bi imamatin, satu Jumat, satu kali sholat Jumat dengan imamah, ta'dilu sab'ina jum'atan bila imamatin, itu sebanding dengan 70 kali Jumat tanpa imamah. Ya. Pakai imamah. Jadi misalnya gimana pakai imamah? Sebenarnya gini, pakai imamah tuh yang penting mandi. Ada sorban di atas kepala begitu. Ya nggak harus yang gede-gede banget juga, yang nggak harus gitu ya. Pantesan bos, mantap. Malu sih kita niat itu, pokoknya dikatain malu sih emang. Iya, kalau di kita Salat Jumat tuh sekali dulu, ntar 70 lu nggak sholat. Cakep. Aduh, Ada lagi. ribu mau saya ingin ribu romannya ini. ya, ini semua adalah berbicara dalam fadilah ya. Jadi keutamaan imamah, yang tadi keutamaan memakai serida, memakai sorban. Jadi kalau misalnya mau pakai imamah ya pakai imamah, ya nggak apa-apa. Dan ini memang hukumnya sunnah. Jadi jangan takut dekatin ke Arab-Araban. Ya, kadang-kadang kalau yang jadi salah di kita ini ke Arab-Araban lah, sok alim, gitu ya. Gitu. Kadang gitu. Iya. Padahal ini adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berat kita kayaknya masih itu ya. Iya. Saya adat juga kadang-kadang kerja. Iya, kalau di kita kan memang berbenturan dengan adat juga, dengan adab juga. Iya. Iya. Nah itu. Yang salah mah jangan pakai imamah nongkrong di pinggir jalan gitu, megang gitar, yang nggak boleh mah itu, karena itu menghinakan imamah, ya kan? Kalau imamah mau sholat, gitu ya, mau Jumatan, itu memang disunahkan. Mama itu harus pakai yang lain gitu maksudnya. Gimana? Enggak harus pakai sorban aja gitu. Apa pakai yang tipis kayak kain dikit supaya enggak dikata-katain gitu. Kalau ini taruh aja dikit. orang suap. Pakai sama dengan imamah nggak? Kita amaim itu memang arida di kepala. Rasulullah SAW dulu pakai imamah, nggak ada lilitannya. Yang ada lilitannya, kalau ini kita disebut dengan lilitan. Berarti PPJ itu bukan Bukan, jadi memang juga ada kesunahan dalam ada kesunahan, memang sunnah salat itu dengan menutup kepala, makruh membuka kepala, karena berkaca kepada imamah itu tadi. Tetapi imamah itu sendiri adalah satu istilah yang sendiri gitu. Iya, harus dengan menggunakan imamah yang ada lilitannya di atas kepala kita. Lalu yang berikutnya adalah hadis tentang fadilah siwak. Wabnu Zanjawih, dan dari Imam Ibnu Zanjawih, wa shahhahul Hakim, yang disahihkan oleh Imam Al-Hakim, Rasulullah SAW bersabda, salatun bisiwaki afdalu min sab'ina salatan bighairi siwak. Kalau ini banyak ya, kalau yang ini hadis tentang siwak ini ya kita sering dengar lah ya. Jadi satu kali sholat dengan siwak itu sama dengan yang lebih afdal daripada 70 sholat tanpa siwak. Oh, lihat dong kantong gua, sorotnya ya. Nah ini siwak nih, penting ya. Siwak itu sebetulnya tidak harus dengan kayu arok, tidak harus. Ya, bisa. Ya. Jadi siwak itu apapun juga yang khoshinin, katanya kullu khoshinin, segala sesuatu yang kasar sekiranya bisa menyerap kotoran nggak apa-apa. Ya pakai kain, pakai sorban, pakai baju boleh min nahiyat, dilihat dari segi itu, tetapi hukumnya makruh kalau pakai pakaian. Kenapa? Karena kita membersihkan satu tempat, ngotorin tempat yang lain. Pakai sorban. Ya, pakai sorban kan kita siwak itu kan bersihin gigi. Iya.
tapi ngotorin pakaian yang kita pakai. Jadi makruh. Ya dapat kesenangan siwaknya dapat, tapi makruh di bagian lain gitu. Ya. Yang sampingnya jijik. Memang juga. Kemudian kalau disiwak, kalau mungkin kalau orang-orang yang seperti kita pernah ngaji atau pernah dengar mungkin akan familiar ya. Tapi bagi orang yang baru ngelihat mungkin kayak geli gitu ya, kayak jijik gitu, orang jigong mulu kayaknya mau sholat. Tapi padahal itu adalah sunnah. Qala An-Nawawi fil Majmu', Imam An-Nawawi berkata dalam kitab Majmu', yusannu ayaj'ala fi atikihi thawban. Kata Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu'nya, disunnahkan menjadikan pakaian fi atikihi dalam pundaknya. Ya. Fa illam yajidhu ja'ala hablan alaihi. Ya. Kalau tidak menemukan pakaian, maka katanya jadikanlah tali di atas pundaknya. Hatta la yakhluwa min syai'in. Sehingga pundaknya tidak kosong dari sesuatu. Ya, ini kata Imam Nawawi artinya sunnah menyelempangkan apa sih namanya? Ya. Menyelempangkan sesuatu di atas pundak kita dengan pakaian apa saja. Ya, kalau tidak ada katanya hatta seutas tali pun cukup untuk mendapatkan hasil sunnah. Jadi pakaian apa saja boleh. Ada rumah nggak ada sorban misalnya, ya boleh pakai kaos yang penting bersih. Ya, pakai pakaian yang lain penting bersih. Ya, kalau nggak ada katanya tali sekalipun dapat hasil sunnah. Tuh tali sekalipun bisa mendapatkan hasil sunnah. Jangan tali panji. Tali jari. Gitu ya. Wa yukrahu tarku dzalika ka kashfi ra'sin. Wa yukrahu dan dimakruhkan meninggalkan hal tersebut, yaitu meninggalkan irtida, meninggalkan menggunakan sorban. Artinya makruh tidak menggunakan sorban, sebagaimana makruh membuka kepala ketika sholat. Makruh ya. Jadi minimal nggak pakai imamah, pakai peci gitu. Ya, minimal nggak pakai imamah, pakai peci. Kalau masih malu pakai imamah ya peci jangan ditinggalin. Wa qala Syekhuna Ibnu Hajar, wa qala dan berkata Syekhuna guru kami Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar. Biasanya dalam fikih itu kalau Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami ya. Ya, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam fikih, Al-Asqalani dalam hadis. Ya. Jadi kalau Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Asqalani berarti ahli hadis. Kalau fikih Ibnu Hajar Al-Haytami. Inna ta'ammuma wal istiyaka yustahabbani walau ba'da dukhuli fi shalah. Sesungguhnya menggunakan imamah dan bersiwak keduanya disunnahkan walau ba'da dukhuli fi sholati, walaupun setelah masuk dalam sholat. Andai kita masuk sholat nih, Allahu Akbar, lupa siwakan, lupa pakai imamah, katanya boleh atau keduanya disunnahkan walaupun setelah kita masuk dalam sholat. Ya, tentu saja in amkana fi'luha, jika mungkin untuk menggunakannya, jika bisa menggunakannya bifi'lin qalilin, dengan pekerjaan yang sedikit. Artinya tidak terlalu banyak gerakan. Kalau terlalu banyak gerakan nanti membatalkan sholat. Ya, kalau misalkan kita mengeluarkan siwaknya nih udah di sini, tadi lupa siwakan, taruh, ambil sebentar, gesek kayak sekali, taruh lagi, nggak apa-apa. Yang penting hasol sunnah, yang penting dapat pahala sunnah, gitu ya. Pakai sorban tadi di bawah, dipakai katanya selempangin. Kalau menggunakannya tidak menimbulkan gerakan yang banyak, maka boleh. Ya, disunahkan keduanya dalam walaupun sudah masuk dalam sholat. Yang penting menggunakan keduanya tidak mendatangkan gerakan yang banyak. Dah, itu adalah bahasan memakai sorban, memakai imamah dan bersiwak.